Bab 931, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan dengan cepat, agar tidak menunda reinkarnasi Anda. Sebagai seorang dokter, dia seharusnya bersikap hormat dan baik terhadap kehidupan, jadi Lin Yu tidak pernah bersikap begitu kejam, yang juga menjadi alasan mengapa dia tidak menyukai pembunuhan yang berlebihan. Ia bahkan selalu menasihati Bu Cheng agar tidak terus-menerus berkelahi dan membunuh. Namun kini dia tiba-tiba sedikit mengerti Bu Cheng. Beberapa orang harus dibunuh. Melihat Qi Laoda dan Sun Lao'er yang sudah meninggal saat ini, Lin Yu merasa patah hati. Dari luka-luka mereka, Lin Yu dapat melihat betapa menyakitkan mereka disiksa. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, kedua bersaudara itu tidak mengkhianatinya, yang menunjukkan betapa mereka menghargai moralitas. Setelah mendengar teriakan marah Lin Yu, Bai Rentu, Bu Cheng dan Li Zhensheng tanpa sadar melihat ke arah Lin Yu, dan melihat bahwa Lin Yu sedang menggendong Sun Lao'er di tangannya dan tidak bernapas. Mereka bertiga tiba-tiba menjadi sangat marah. Tahukah kamu, mereka baru saja minum bersama Qi Laoda dan Sun Lao'er siang ini. Mereka tidak menyangka akan bertemu lagi dalam waktu sesingkat itu, dan sudah ada penghalang antara hidup dan mati di antaranya. Mereka bertiga berteriak dengan marah, dan serangan mereka tiba-tiba menjadi lebih ganas, memancarkan aura pembunuh yang hebat. Namun, kekuatan keempat pria berbaju hitam di sisi berlawanan tidak boleh dianggap remeh. Meskipun pria berpakaian hitam yang ditendang ke bagasi mobil oleh Lin Yu terluka parah, setelah dia mengeluarkan pil hitam dari tangannya dan menelannya, dia menjadi semakin berani. Terlebih lagi, mereka mempunyai keunggulan dalam hal tenaga manusia, jadi untuk sementara, mereka sebanding dengan Li Zhensheng dan kedua rekannya, dan mereka bahkan berada di atas angin. Wajah Lin Yu menjadi gelap, dan dia menatap pria berpakaian hitam yang baru saja ditendangnya. Melihat pria berpakaian hitam itu mengerahkan kekuatan yang amat dahsyat, seakan-akan dia tidak terluka, dia pun mengerutkan keningnya, bertanya-tanya apakah yang disebut pil Huyang di Sekte Suanyi itu asli. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Melihat Bu Cheng dan yang lainnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia perlahan membaringkan tubuh Sun Lao'er ke tanah, mengepalkan tinjunya, dan hendak pergi untuk membantu, tetapi pada saat ini sebuah SUV hitam tiba-tiba melaju dari belakang dengan kecepatan tinggi, kemudian mengerem mendadak untuk menstabilkan keadaan, dan kemudian 4 orang bergegas turun dari mobil dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah Chun Seng, Qi Yumen, Zhang Laosan, dan Zhu Laosi. Ketika Zhang Laosan dan Zhu Laosi melihat saudara tertua dan kedua mereka tergeletak di genangan darah, mereka tiba-tiba tersambar petir. Wajah mereka berubah drastis dan mereka bergegas menghampiri tanpa mempedulikan apapun, sambil berteriak sambil menangis, "Kakak tertua! Kakak kedua!" Kemudian mereka tersandung di depan kedua mayat itu dan melihat bahwa saudara tertua dan kedua mereka sudah mati. Mereka pun seketika patah hati dan menangis sejadi-jadinya sambil memeluk erat jenazah kakak tertua dan kedua mereka. Ketika Chun Seng dan Qi Yuman melihat mayat Bos Qi dan Patua Sun kedua, jejak kengganan dan kesedihan yang mendalam terpancar di mata mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mereka menendang-nendangkan kaki dan menyerbu ke arah 4 pria berpakaian hitam yang ada di seberang mereka, ikut serta dalam perkelahian itu. "Maafkan aku, ini salahku karena telah membunuh saudara Qi dan saudara Sun." Suara Lin Yu tercekat oleh isak tangis, dan nadanya sangat sedih. Namun, Zhang Laosan dan Zhu Laosi diliputi kesedihan yang besar dan sama sekali tidak mempedulikan perkataan Lin Yu. Meskipun keempat saudara itu baru saling kenal dalam waktu yang singkat, mereka memiliki pemikiran yang sama dan setia satu sama lain. Sekarang setelah separuh dari mereka telah meninggal, 2 orang sisanya tentu saja patah hati. Li Zhensheng dan yang lainnya yang bertarung melawan keempat pria berpakaian hitam langsung menang dengan tambahan Chun Seng dan Qi Yuman. Ditambah lagi, lelaki berpakaian hitam yang sebelumnya terluka itu telah kehilangan tenaganya yang besar dan gerakannya pun melambat, sehingga Bu Cheng memanfaatkan kesempatan itu dan menendang dadanya. Walaupun tendangannya tidak kuat, lelaki berpakaian hitam itu gemetar hebat, menyemburkan banyak darah, dan terhuyung-huyung ke tanah. Situasinya langsung berubah menjadi 5 lawan 3. Bu Cheng dan yang lainnya tidak lagi terburu-buru untuk membunuh ketiga pria berpakaian hitam itu.
Sebaliknya, mereka belajar bagaimana mereka menghadapi Bos Qi dan Bos Sun, memotong atau menusuk mereka dari waktu ke waktu dan perlahan-lahan melemahkan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga ingin mengetahui keterampilan Kung Fu dari Sekte Suanyi. Ketiga pria berpakaian hitam itu panik ketika mereka melihat Li Zenseng dan yang lainnya sengaja menggoda mereka. Perasaan ingin mati tetapi tidak mampu melakukannya membuat mereka merasa sangat ketakutan, terutama ketika mereka kehilangan terlalu banyak darah. Mereka dapat merasakan kehidupan menjauh dari tubuh mereka. Lin Yu tidak repot-repot menonton pertempuran saat ini. Dia berdiri di samping dan menatap ke arah Qi Laoda dan Sun Laoer yang sudah mati di tanah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berbisik kepada Zhang Laosan dan Zhu Laoxi, sebelum kedua kakakmu meninggal, mereka mempercayakanku untuk melindungimu. Di masa depan, selama aku, He Jiarong, ada di sini, aku pasti akan. Kami tidak membutuhkannya. Zhang Laosan tiba-tiba melotot dingin ke arah Lin Yu, matanya sangat merah, dan dia berusaha keras menahan air mata di matanya. Dia berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi muram, aku hanya bertanya padamu, di mana Rong Huan sekarang? Ya, katakan padaku di mana Rong Huan sekarang, sisanya tidak ada hubungannya denganmu. Zhu Laoxi juga menggertakkan giginya dan bertanya dengan dingin. Kedua saudara itu sekarang marah dan penuh kebencian. Hal yang paling mendesak adalah membalas dendam pada Rong Huan. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi jangan khawatir, kakak Qi dan kakak Sun telah mati untukku. Aku pasti akan membalaskan dendam mereka. Wajah Lin Yu berubah serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kamu bahkan tidak tahu di mana Rong Huan berada, bagaimana kamu bisa melaporkannya? Zhang Laosan bertanya pada Lin Yu dengan dingin. Benar sekali, bisakah kami percaya padamu? Kalau bukan karenamu, kakak tertua dan kakak kedua kami tidak akan mati. Zhu Laoxi juga bertanya dengan kasar, seolah-olah dia telah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Lin Yu. Dia jelas lupa bahwa saat makan siang hari ini, Lin Yu telah mengingatkan mereka bahwa 12 master dari Sekte Suanyi telah mengikuti mereka, meminta mereka untuk lebih waspada dan segera mengungsi jika situasinya memburuk. Tapi Lin Yu tidak menyalahkan mereka. Dia dapat memahami bahwa siapapun yang kehilangan dua saudaranya akan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Beri aku waktu 3 hari, aku berjanji akan membunuh Rong Huan dan membalaskan dendam kedua kakakmu. Lin Yu berjanji dengan suara yang dalam, lalu mengambil belati dari tanah dengan kakinya, melemparkannya di depan Zhang Laosan dan Zhu Laoxi, dan berkata dengan dingin, jika He Jiarong tidak bisa melakukannya, kamu bisa menghadapinya. Baiklah, itu yang kamu katakan. Zhang Laosan menatap Lin Yu dengan dingin, lalu berkata dingin dengan wajah cemberut, kalau begitu, kami, dua bersaudara, akan menunggumu datang kepada kami sambil membawa kepala Rong Huan. Kalau tidak, kami akan mengambil kepalamu. Sambil berkata demikian, Zhang Laosan memeluk erat tubuh Qi Laoda dalam pelukannya, perlahan bangkit berdiri, berjalan ke arah kendaraan off-road, dan berkata sambil terisak-isak, saudaraku, ayo kita pergi, saudara-saudara pulang. Zhu Laoxi juga terhuyung-huyung dan mengangkat tubuh saudara keduanya, dan mengikuti Zhang Laosan ke mobil. Lin Yu tidak menghentikan mereka, mengetahui bahwa mereka mungkin akan mengubur mayat Bos Qi dan Bos Sun. Pada saat ini, pertempuran antara Li Zenseng, Bu Cheng dan lainnya serta ketiga pria berpakaian hitam itu hampir berakhir. Ketiga pria berpakaian hitam itu semuanya terjatuh ke tanah. 2 orang di antaranya sudah tewas karena ditusuk di bagian vital, namun masih ada seorang laki-laki tergeletak di tanah, terengah-engah karena kehabisan napas dan dadanya naik turun, dan Bai Rentu mengarahkan pisau panjang yang dirampasnya dari lelaki itu ke lehernya. Melihat kejadian ini, raut wajah Lin Yu pun menjadi murung, dia pun bergegas berjalan ke arah sana, dan bertanya dengan nada dingin, Kakak Niu, kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Petik 2. Tuan, dia bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadamu. Kata Bu Cheng tergesa-gesa. Lin Yu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, lalu berjalan mendekati pria berpakaian hitam itu dan berkata dengan suara dingin, jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat, agar tidak menunda reinkarnasimu. Pria berpakaian hitam itu menelan ludah dan berkata kepada Lin Yu,
aku bisa memberitahumu informasi yang ingin kau ketahui. Sebagai gantinya, kau biarkan aku pergi. Lin Yu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara dingin, bukankah orang-orang Suanyimen sangat setia dan tidak pernah takut mati? Pandangan aneh melintas di mata pria berpakaian hitam itu, dan dia berkata dengan kata-kata yang baru saja dia gunakan untuk membujuk Bos Qi dan Bos Sun, dia yang tahu waktu adalah pahlawan. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Kamu sangat pintar. Lin Yu mengangguk dengan lembut. Kamu setuju? Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba senang dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak, Lin Yu meliriknya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Niu, bunuh dia. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba gemetar. Dia jelas tidak menyangka keputusan Lin Yu begitu tegas. Dia bahkan tidak memiliki ruang untuk negosiasi dan buru-buru berkata, aku tahu Rong Huan memiliki kediaman rahasia. Anda bisa menangkapnya di sana. Bab 932, ayo, aku akan menghancurkan seluruh sekte Anda. Dia mengucapkan hal ini dengan sangat cepat, karena pada saat ini bilah pedang di tangan Bai Rentu telah menusuk ke dalam daging dadanya. Jika dia setengah detik lebih lambat, dia pasti sudah mati. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia datang dan melemparkan informasi paling berguna yang dimilikinya kepada Lin Yu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, pisau di tangan Bai Rentu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatap Lin Yu, seolah menunggu jawaban Lin Yu. Keberadaan Rong Huan memang merupakan informasi yang sangat berguna. Menguasai informasi ini dapat menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Tetapi sebagai imbalan atas informasi ini, mereka harus melepaskan anak ini. Bai Rentu dan yang lainnya tidak mau membunuh begitu banyak orang, terutama setelah melihat kematian Bos Qi dan Bos Sun. Mereka berharap bisa memotong-motong orang berpakaian hitam ini menjadi beberapa bagian. Jadi mereka tidak mengatakan apa-apa, berbalik untuk melihat Lin Yu, dan menunggu keputusan Lin Yu. Lin Yu sedikit terkejut mendengar kata-kata pria berpakaian hitam itu. Dia menoleh dan menatap pria berpakaian hitam dengan wajah cemberut, dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu tahu di mana Rong Huan tinggal? Di mana kediamannya? Dia punya tempat tinggal yang tidak diketahui siapapun. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, dia seharusnya bersembunyi di sana beberapa hari ini, karena dia tahu bahwa kamu pasti akan membalas dendam pada orang-orang yang membunuhmu. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan ringan, selama kau memberitahuku tempat persembunyiannya, aku akan membiarkanmu mati dengan lebih bahagia dan meninggalkanmu tubuh yang utuh. Aku bahkan bisa membuat konsesi lain dan membiarkanmu memilih jalan kematianmu sendiri. Pria berpakaian hitam itu tercengang ketika mendengar perkataan Lin Yu, dan sekilas ekspresi terkejut, heran, atau marah terpancar di matanya. Ini terlalu berlebihan. Aku sudah memberitahunya berita penting itu, tapi sebagai balasannya aku hanya mendapat hak untuk memilih bagaimana cara mati. Dia pernah mendengar orang berkata sebelumnya bahwa He Jiarong sangat cakap dan cerdas, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa He Jiarong kejam dan tegas dalam membunuh. Bagaimana dia bisa begitu kejam terhadapnya? Tanpa dia sadari, dia telah menyentuh batas akhir Lin Yu. Anda dapat memilih untuk tidak memberitahu dan menyimpan berita itu dalam peti mati. Lin Yu berkata dengan suara dingin, kesabaranku terbatas. Jika aku mati, kau tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahuinya. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berkata kepada Lin Yu, kau harus tahu bahwa banyak hal akan terjadi dalam beberapa hari. Jika beberapa dari kita mati, Suanyimen pasti akan mengirim lebih banyak orang. Begitu dia selesai bicara, Lin Yu tiba-tiba bergerak bagai kilat, menyambar belati di tanah, menerjang ke arahnya, dan menusuk perutnya dengan pisau tajam. Ah! Lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak dan tubuhnya bergetar hebat karena rasa sakit yang amat sangat. Aku sudah menunggumu untuk mengirim seseorang ke sana. Lin Yu mencengkeram pisau dengan erat di tangannya, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, jika kalian datang sendiri, aku akan membunuh satu orang. Jika kalian datang berdua, aku akan membunuh berdua. Jika kalian datang satu sekte, aku akan menghancurkan seluruh sekte Suanyi kalian. Ketika dia bicara,
aura pembunuh yang dahsyat menyeruak dari tubuhnya, membuat lelaki berpakaian hitam itu gemetar ketakutan, dan sekilas rasa takut terpancar di matanya. Kamu akan menyesalinya. Lelaki berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku bisa mencari tahu keberadaannya tanpamu. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jangan lupa, ini Sangjing, wilayahku. Pria berpakaian hitam itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yu sejenak, tahu bahwa Lin Yu tidak akan pernah melepaskannya. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya lalu membenturkan kepalanya ke dahi Lin Yu. Tetapi pada saat ini, pergelangan tangan Lin Yu bergetar bagaikan kilat, dan belatinya telah diangkat ke dahinya. Laki-laki berpakaian hitam itu menghantamkan kepalanya ke belati itu, dan seluruh mata kanan serta bagian belakang kepalanya langsung tertusuk belati itu. Tubuhnya terhenti, kemudian setelah Lin Yu melepaskan belatinya, tubuhnya terdorong ke belakang, jatuh ke tanah dengan bunyi plop, dan mati. Meskipun kau tidak memberitahuku kabar itu, aku tetap memenuhi janjiku padamu dan membiarkanmu memilih cara mati yang kau inginkan. Lin Yu melirik tubuh pria berpakaian hitam dan berkata dengan suara dingin. Li Zenseng, Bu Cheng dan yang lainnya merasa sangat lega ketika melihat pria berpakaian hitam itu mati. Tidak peduli apapun, mereka telah membalaskan dendam Bos Qi dan Bos Sun, dan mereka merasa agak terhibur. Tuan, sekarang orang-orang berpakaian hitam itu sudah mati, kita bahkan tidak tahu di mana Rong Huan bersembunyi. Li Zenseng berjalan mendekat dan berkata dengan sedikit penyesalan. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir dalam hatinya, karena selama pertarungan tadi, dia mendengar janji Lin Yu kepada Zhang Laosan dan Zhu Laosi. Saudara Li, saya katakan, Sangjing adalah wilayah kita. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata, dengan bantuan kantor urusan militer, kita dapat menyelidikinya. Bahkan jika Rong Huan bersembunyi di bawah tanah, kita dapat menggalinya. Sebenarnya dia juga tahu kalau dia bertanya langsung pada laki-laki berbaju hitam itu, akan menghemat banyak masalah, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan orang yang membunuh saudaranya melarikan diri hidup-hidup. Dia tidak tahu apakah Bos Qi dan Bos Sun menganggapnya saudara atau tidak. Ketika mereka berempat mau mengikutinya, dia sudah menganggap mereka sebagai saudara. Sambil berkata demikian, Lin Yu menelepon Han Bing dan meminta Han Bing datang dan membereskan tempat kejadian perkara. Mereka semua adalah penguasa Suansu Sekte Suanyi, jadi mereka tentu saja berada di bawah yurisdiksi kantor urusan militer. Kami akan membantu menyelidikinya nanti. Li Zenseng mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, kalian tidak bisa berpisah. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, yang mati seharusnya hanya para penjaga di Sekte Suanyi, tidak termasuk pengawal emas. Jika kalian dibiarkan sendiri, kemungkinan besar kalian akan mengalami hal yang sama seperti saudara Qi dan saudara Sun. Dia telah kehilangan dua saudaranya dan tidak sanggup lagi menanggung luka-luka. Aku tak sabar bertemu dengan pengawal emas ini dan melihat seperti apa kelima pengawal dalam Sekte Suanyi itu. Bu Cheng berkata dengan dingin. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu mereka. Lin Yu berkata dengan wajah serius. Karena Rong Huan harus dibunuh dalam waktu 3 hari, mereka tentu akan bertemu Jin Wei dalam waktu 3 hari. Saat itu, pilihannya adalah kamu mati atau aku hidup. Setelah berkata demikian, Lin Yu melangkah mendekati lelaki berpakaian hitam di sampingnya, mengulurkan tangan dan mencari-cari di dalam pelukannya, lalu menemukan sebuah pil bundar seukuran ujung jari di dalam saku di dalam celana ketatnya. Dia segera mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah pil hitam. Tuan, inikah yang dimakan anak yang Anda tendang ke dalam mobil? Li Zenseng bertanya dengan curiga. Dia juga menyadarinya ketika pria berpakaian hitam itu minum obat tadi. Cari semuanya, Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Karena dua pria berpakaian hitam itu memiliki pil jenis ini, pria berpakaian hitam lainnya pasti juga memilikinya. Benar saja, Li Zenseng dan yang lainnya mencari pria berpakaian hitam lainnya dan menemukan beberapa pil hitam yang sama. Tuan, mungkinkah ini pil khusus dari Sekte Suanyi? Li Zenseng bertanya dengan ragu. Memikirkan keterampilan aneh bayangan hitam yang terluka tadi, dia sepertinya telah menebak sesuatu.
Jika aku tidak salah, itu pasti Pil Huyang dari Sekte Suanyi. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, ambil kembali dulu, dan biarkan aku mempelajarinya. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan semua pil hitam itu kepada Li Zenseng. Tidak lama setelah mereka selesai berbicara, anggota kantor urusan militer yang bertugas berpatroli di dekatnya bergegas mendekat, menyapa Lin Yu dengan hormat, dan mulai membersihkan tempat kejadian. Karena tempat ini terletak di pinggiran kota, mereka tidak datang ke sini untuk berpatroli dan tentu saja tidak menyadari apa yang terjadi di sini. Sekte Suanyi memilih mengambil tindakan di sini untuk menghindari orang-orang dari Dewan Urusan Militer. Tidak lama kemudian, Han Bing juga bergegas datang bersama anak buahnya. Ketika melihat Lin Yu, Han Bing berjalan cepat, menatap Lin Yu, dan bertanya dengan cemas, "Jia Rong, kamu baik-baik saja?" Petik 2. Tidak apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu ekspresinya meredup, dan berkata dengan sedih, "Tapi kedua saudaraku sudah meninggal." Turut berduka cita, Han Bing menghela napas pelan, menepuk bahu Lin Yu, melirik mayat-mayat di tanah, dan berkata, "Namun, orang-orang Suanyimen juga menderita banyak korban, jadi ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk orang-orangmu." "Tidak, itu tidak dihitung sebagai balas dendam sampai Rong Huan mati." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Raut wajah Han Bing berubah saat mendengar ini, dia pun buru-buru bertanya pada Lin Yu, "Apa kamu benar-benar ingin menyentuh Rong Huan? Kenapa? Dia sudah membunuh begitu banyak orang, bukankah seharusnya dia mati?" Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Jia Rong, sejujurnya, para petinggi sudah tahu tentang masalah ini sebelum aku datang ke sini. Sepertinya Sekte Suanyi punya beberapa koneksi, dan mereka secara khusus menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Rong Huan tidak boleh disentuh." Han Bing buru-buru membujuk. "Yang mana?" Lin Yu melirik Han Bing dengan acuh tak acuh. "Direktur Yuan He, ini perintah yang saya berikan kepadanya secara pribadi." Han Bing berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu juga tahu bahwa Direktur Yuan dan Sekte Suanyi selalu..." Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi artinya sudah sangat jelas. Saat itu, ketika keponakan Yuan He terluka, dia mengundang orang-orang dari Sekte Suanyi untuk datang, jadi masih ada persahabatan di antara Yuan He dan Sekte Suanyi. "Maaf, saya Direktur Departemen Urusan Militer, bukan penjabat Direktur Departemen Urusan Militer." Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Tunggu sampai Direktur Yuan menjadi karyawan tetap sebelum memberiku perintah." Bab 933 3 hari. "Jia Rong." Han Bing tampak cemas dan ingin membujuknya. Lin Yu melambaikan tangannya untuk menyela, lalu menoleh ke arah Han Bing dan berkata dengan tenang, "Kamu mendengarkan dia atau aku?" Mendengar perkataan Lin Yu, Han Bing sedikit tertegun dan sedikit bingung. "Dengarkan dia, bawa saja mayat-mayat ini kembali dan laporkan, aku akan pergi mencari Rong Huan untuk membalas dendam." Lin Yu berkata kepada Han Bing dengan suara yang dalam, "Dengarkan aku, lalu bantu aku menyelidiki semua tempat tinggal rahasia Rong Huan di Sanjing." Dari segi kedudukan, Lin Yu adalah atasan Han Bing, dan Yuan He adalah atasan mereka, jadi Han Bing harus mendengarkan Yuan He, dan bahkan Lin Yu harus mendengarkan Yuan He. Jadi bahkan jika Han Bing menolaknya, itu dapat dimengerti, tetapi tanpa bantuan Han Bing, mungkin lebih sulit bagi mereka untuk menemukannya sendiri. Saat itu, satu-satunya orang yang dapat diandalkannya adalah Cheng Ken dari Biro Kota. Meskipun Cheng Ken adalah ketua tim Biro Kota dan memiliki jaringan hubungan dan informasi yang lengkap di Departemen Arsip Biro, ia masih tertinggal beberapa poin di belakang kantor urusan militer. Tidak diketahui apakah Rong Huan dapat ditemukan dalam 3 hari. Alasan mengapa Lin Yu berani menyetujui Zhang Laosan dan Zhu Laosi untuk membunuh Rong Huan dalam waktu 3 hari adalah karena dia yakin akan mendapat bantuan dari Dewan Urusan Militer. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sekte Suanyi memiliki rencana cadangan dan telah bernegosiasi dengan Yuan He. Han Bing ragu-ragu saat mendengar kata-kata Lin Yu, karena sebelum dia datang, dia telah menerima instruksi khusus dari Yuan He, yang memintanya untuk membujuk Lin Yu agar tidak melakukan sesuatu yang ekstrim. Jika dia diam-diam menentang keinginan Yuan He untuk membantu Lin Yu menyelidiki,
itu akan berarti tidak mematuhi perintah. Sebagai seorang prajurit, mematuhi perintah adalah tugas Anda. Melihat Han Bing ragu-ragu, Lin Yu langsung tahu pilihan Han Bing. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sedikit kecewa. Dia berkata lembut padanya, "Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu." Lalu dia berbalik dan pergi. "Baiklah, aku akan membantumu." Han Bing tiba-tiba memanggilnya dan berkata dengan suara tegas, "Pokoknya, hakim daerah tidak sebaik manajer saat ini. Anda adalah atasan langsung saya dan saya akan mendengarkan Anda." Lin Yu tiba-tiba menghela napas lega saat mendengar kata-kata Han Bing. Dia menoleh untuk melihat Han Bing dan tersenyum, "Terima kasih." "Tidak perlu." Han Bing melambaikan tangannya dan bercanda, "Biarkan aku jujur terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu, kamu akan bertanggung jawab. Aku hanya mengikuti perintah." "Oke." Lin Yu tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke Han Bing dan menjelaskan kepadanya apa yang akan dia selidiki. Sekarang tampaknya kediaman tempat 4 Raja Surgawi melacak dan memantau Rong Huan hanyalah salah satu kediaman Rong Huan yang digunakan untuk menyembunyikan keberadaannya. Di Sangjing, ia juga memiliki satu atau bahkan beberapa tempat tinggal tersembunyi, dan Lin Yu berharap Han Bing dapat menggunakan Departemen Teknologi Informasi dari kantor urusan militer untuk membantunya menemukan tempat tinggal Rong Huan ini. 3 hari. Petik 2. Han Bing sedikit terkejut setelah mengetahui batas waktu yang diberikan oleh Lin Yu, dan berkata sambil mengerutkan kening, "Jika kamu menyelidiki orang biasa, tidak akan ada masalah. Aku bahkan bisa membantumu mengetahuinya dalam waktu setengah hari, tetapi jika organisasi seperti Suanyimen dengan latar belakang yang rumit dan banyak tipu daya ingin menyembunyikan kediamannya, mereka pasti akan berusaha keras, dan mungkin sulit dilacak." 3 hari, tidak lebih. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah batas maksimal dari apa yang bisa kutunggu." Faktanya, 3 hari bukan hanya janjinya kepada Zhang Laosan dan Zhu Laosi, tetapi juga batas maksimal dari apa yang bisa dia tahan. Jika Rong Huan ada di depannya sekarang, dia akan mencabik-cabik Rong Huan secara langsung. "Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin." Han Bing mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, bagaimana kalau aku pergi ke kediaman Rong Huan bersama Bu Cheng untuk menggeledahnya terlebih dahulu? Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk." Li Zhensheng datang dan menyarankan untuk pergi ke kediaman Rong Huan saat ini untuk memeriksanya. "Baiklah, kalau begitu kau bawa Chun Seng dan Kiuman bersamamu." Lin Yu mengangguk dan tidak menolak. Dia tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya. Karena Rong Huan meninggalkan kediaman itu, dia tidak akan meninggalkan petunjuk yang berguna di dalamnya. Setelah itu, Lin Yu dikirim kembali ke rumah oleh Bai Rentu. Lin Yu tidak banyak tidur malam itu dan memiliki banyak mimpi indah. Dia bermimpi Bos Qi dan Bos Sun dibacok sampai mati satu persatu. Dia sangat ketakutan hingga berkeringat dingin dan tiba-tiba duduk. "Jiarong, ada apa denganmu?" Jiang Yan segera berdiri dan menyentuh dahi Lin Yu dengan khawatir, lalu berkata dengan heran, "Ah, mengapa ada begitu banyak keringat di kepalamu?" "Tidak apa-apa, aku hanya mimpi buruk." Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu berbaring lagi, berbalik dan melihat keluar jendela, mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Jiang Yan menyampirkan selimut untuknya dengan sedikit sakit hati, lalu menempelkan tubuh montoknya ke punggung Lin Yu, memeluknya erat dari belakang, lalu tertidur dengan damai. Lin Yu merasakan kehangatan dan kelembutan di punggungnya, dan kegugupannya tiba-tiba sedikit mereda, dan rasa aman yang besar melonjak dalam hatinya. Keesokan paginya, Li Qianjue menelepon Lin Yu dan mengatakan bahwa dia telah menghubungi media dan akan mengadakan konferensi pers pada pukul 9 pagi untuk mengumumkan hasil tes mereka. Dia akan menjadi pembicara utama saat itu dan mengingatkan Lin Yu untuk tidak lupa menonton TV. Lin Yu patuh. Dia menunggu di depan TV sebelum pukul 9 dan berbaring di sofa untuk menonton konferensi pers yang diadakan oleh Li Qianwei. Namun, karena terlalu mengantuk, Lin Yu tertidur dalam keadaan linglung. "Jiarong, Jiarong." Pada saat ini, suara lembut Jiang Yan tiba-tiba terdengar di telingaku. Lin Yu membuka matanya dan melihat Jiang Yan dan Xin Jie berdiri di sampingnya. Keduanya mengenakan jaket dan syal merah,
dan mereka tampak seperti hendak keluar. Jika kamu mengantuk, masuklah ke dalam rumah dan tidur siang. Di sini mudah masuk angin. Jiang Yan mengingatkan dengan hati-hati, saudara Li dan yang lainnya pergi bersama orang tua kita untuk membeli barang-barang. Mereka akan kembali sore ini. Begitu kita pergi, kamu akan ditinggal sendirian di rumah. Buatlah sesuatu untuk dimakan sendiri siang ini. Tidak apa-apa, aku bisa mengurus diriku sendiri. Lin Yu buru-buru bangkit dan tersenyum, bertanya-tanya, kemana kamu dan Shinji pergi? Shinji akan pergi ke mall untuk bermain, dan aku akan membelikannya tas sekolah dan alat tulis. Jiang Yan berkata sambil tersenyum, tempat tinggal sementara Yiner telah diproses, dan dia bisa pergi ke sekolah selanjutnya. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, kalian hati-hati. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, teringat betapa sibuknya dia dengan Changsheng Oral Liquid beberapa hari ini dan menyerahkan Shinji kepada Jiang Yan. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah, berpikir bahwa dia masih seorang ayah, tetapi dia bahkan tidak bisa menjadi ayah baptis. Jiang Yan dan Shinji menyapa Lin Yu dan keluar. Lin Yu mengusap wajahnya dan menemukan bahwa konferensi pers telah dimulai beberapa saat. Di podium di TV, Li Qianjue, Ye Qingmei dan sekelompok pemimpin senior proyek bioteknologi Li sedang duduk. Li Qianer memegang lembar ujian di tangannya dan menyampaikan pidato penuh semangat kepada sekelompok wartawan, menjelaskan bagaimana Changsheng Oral Liquid mereka dijebak oleh seseorang. Setelah selesai berbicara, Li Qianjue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya di sini untuk mengklarifikasi satu hal lagi. Kelompok kami sebelumnya telah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Dr. He Jiarong. Itu adalah taktik menunda kami untuk mengalihkan target dan mencegah harga saham terus turun. Faktanya, Ten He selalu bekerja keras untuk kelompok kami dan tidak pernah terlibat dalam pilih kasih atau penipuan. Cairan oral itu juga kami kembangkan bersama. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa Ten He tidak salah. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak salah. Proyek bioteknologi Li kami tidak salah. Yang salah adalah para bajingan yang melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan kehidupan konsumen. Melihat bahwa Li Qianjue harus memperbaiki reputasinya khusus untuknya, Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena reputasi pengobatan tradisional Tiongkok tidak dapat diperbaiki dengan mengadakan konferensi pers. Bahkan berapa banyak orang yang akan menerima konferensi pers ini masih belum diketahui. Namun, Lin Yu terlalu malas memikirkan hal ini untuk saat ini. Tujuan utamanya sekarang adalah berurusan dengan Rong Huan dan Sekte Suanyi. Jika tumor ini tidak diangkat, reputasi pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan pernah membaik. Setelah Li Qianwei menyelesaikan pidatonya, dia juga menyebutkan suntikan obat Tiongkok, dan memperingatkan semua pasien agar waspada terhadap reaksi buruk suntikan obat Tiongkok, DEL. Lin Yu tidak benar-benar mendengarkan apa yang dia katakan. Karena mengantuk, ia berbaring di sofa dan tertidur tanpa disadari. Karena terlalu mengantuk, Lin Yu tidur nyenyak. Tepat saat ia hendak bangun karena kedinginan, seseorang menutupinya dengan sepotong pakaian. Dia tidak membuka matanya dan terus tidur, sambil tahu bahwa kemungkinan besar ibu, ayah mertua, dan ibu mertuanya telah kembali. Jiarong, bangun, jangan tidur lagi. Pada saat ini Qin Siulan tiba-tiba datang dan mendorong lengan Jiarong. Lin Yu terbangun, menguap, dan bertanya dengan malas, ada apa, Bu? Apa lagi? Sekarang sudah gelap, mengapa Shinji dan Yan Yan belum kembali? Qin Siulan berkata tergesa-gesa, tidak ada yang menjawab telepon. Bab 934 kamu tidak diterima di rumahku, silakan pergi. Ketika Lin Yu mendengar ini, matanya tiba-tiba terbuka, dia tiba-tiba duduk, menyeka wajahnya, dan menjadi jauh lebih sadar. Dia segera menoleh dan melihat keluar jendela. Melihat hari sudah gelap, dia teringat bahwa Jiang Yan dan Shinji telah pergi keluar di pagi hari, yang mana sudah lebih dari 10 jam yang lalu. Terutama ketika dia mendengar ibunya mengatakan bahwa panggilan telepon Jiang Yan tidak dapat dihubungi, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Mengapa saya tidak bisa tersambung? Apakah layanannya sedang tidak aktif? Lin Yu bertanya sambil mengeluarkan ponselnya.
Dia mengira ponsel Jiang Yan macet dan kehabisan baterai, sama seperti ponsel Ye Qingmei terakhir kali. Tidak, panggilannya tersambung, tapi tidak ada yang menjawab. Qin Siulan mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan cemas. Saat dia berbicara, Lin Yu telah menghubungi nomor Jiang Yan. Seperti yang dia katakan, meskipun panggilan Jiang Yan dapat disambungkan, tidak seorang pun menjawab telepon. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memanggil lagi, tetapi tetap saja tidak ada yang menjawab. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Tahukah Anda, dalam keadaan normal, Jiang Yan tidak akan pernah menelepon dan tidak menjawab. Wajahnya berubah, jantungnya berdebar kencang, dan dia berpikir bahwa semua ini salahnya. Bagaimana dia tega membiarkan Jiang Yan membawa Xin Jie keluar sendirian saat ini? Meskipun ada orang-orang dari Dewan Agung yang berpatroli di area yang luas di Sangjing, mereka tidak dapat menjamin keselamatan sepenuhnya. Ada apa? Kamu tidak menjawabnya. Wajah Qin Siulan berubah dan dia bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan keluar mencarinya. Tidak apa-apa. Lin Yu menghibur ibunya. Tanpa berpikir panjang, dia buru-buru bangkit, meraih mantelnya dan berpura-pura keluar. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari lubang kunci pintu. Setelah pintu terbuka, dua sosok masuk. Mereka adalah Jiang Yan dan Xin Ji. Oh, Yan, kamu kembali. Aku takut setengah mati. Wajah Qin Siulan bersinar ketika dia melihat Jiang Yan dan Xin Ji. Dia bergegas maju dan mengambil alih tas yang dibawa Jiang Yan. Lin Yu melihat Jiang Yan dan tiba-tiba menghela napas lega, dan berkata dengan sedikit mengeluh, Kakak Yan, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Ponselku hilang. Jiang Yan merapikan rambutnya yang berantakan, membuat orang-orang merasa malu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu, Suster Yan? Lin Yu tampaknya menyadari sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin ponsel yang bagus bisa hilang? Oh, Xin Ji dan aku tersesat di mal hari ini, dan aku sangat khawatir. Jiang Yan berkata dengan cemas sambil mengganti sepatu, aku mencarinya di beberapa lantai tetapi tidak dapat menemukannya. Aku tidak tahu kapan dia kehilangan ponselnya. Xin Ji yang ada di samping menundukkan kepalanya, kedua tangan kecilnya terkepal, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri, dan dia mengerutkan bibirnya dengan keras, dengan sedikit rasa malu dalam ekspresinya. Ah, kok kamu bisa tersesat lagi? Lin Yu sedikit terkejut mendengarnya, lalu ia menarik Xin Ji ke sisinya, tersenyum dan menghiburnya, Xin Ji, apakah semuanya baik-baik saja? Xin Ji mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan menggigit bibirnya dengan ringan. Tidak apa-apa, Xin Ji, aku senang kamu kembali. Lin Yu tersenyum padanya, lalu sedikit mengernyit, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, mengendus, dan bertanya dengan bingung, bau apa ini? Itu bau parfum. Jiang Yan berkata dengan tak berdaya, gadis kecil ini, aku hampir mati karena cemas mencarinya di sini, tetapi dia berlari ke toko parfum di seberang mal dan menyemprotkan semua parfum di toko. Karena dia salah mengira Xin Ji ada di pusat perbelanjaan, dia terus mencarinya di pusat perbelanjaan, namun setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukannya. Xin Ji juga tidak dapat berbicara, jadi dia tidak menjawab saat orang-orang di toko parfum bertanya kepadanya. Jika tidak, dia tidak akan membuang-buang waktu. Campuran begitu banyak parfum baunya sungguh tidak enak. Lin Yu tersenyum tak berdaya dan tidak bisa menahan bersin beberapa kali. Kemudian dia menyipitkan matanya, menatap Xin Ji dan berkata dengan lembut, Xin Ji, ingat, jangan berlarian lagi, oke? Jika kami kehilanganmu, wali baptismu akan sangat khawatir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, Xin Ji mengangguk dengan penuh semangat, dan ketakutan di matanya sedikit mereda. Lin Yu mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Xin Ji, mengerutkan kening sedikit, dan berkata, mengapa dahi anak ini agak panas? Mungkinkah dia masuk angin? Benar-benar. Jiang Yan pun segera mengulurkan tangan dan mencoba menempelkannya di dahi Xin Ji, dan bertanya dengan bingung, tidak, bukan. Tidak apa-apa. Apa, Suster Yan, apakah Anda tidak percaya dengan kemampuan medisku? Lin Yu tersenyum dan berkata, tapi tidak apa-apa, aku akan meresepkan resep,
dan ketika Shinji meminumnya, dia akan baik-baik saja. Karena tidak banyak ramuan siap pakai di rumah, Lin Yu kembali ke Hui Seng Tang untuk mengambilnya, dan kemudian kembali untuk membuatnya sendiri untuk Shinji. Setelah melihat Shinji meminumnya, Lin Yu merasa lega, lalu menyentuh kepala Shinji dengan lembut, menyipitkan matanya dan tersenyum, "Shinji, anak baik, ingatlah, jangan nakal lagi di masa mendatang, dan biarkan orang tua baptismu mengkhawatirkanmu." Shinji mengangguk dengan sangat patuh. Tak seorang pun menanggapi episode kecil ini dengan serius. Sebelum tidur malam, Lin Yu menelepon Han Bing dan bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu. Sayangnya, belum ada kabar dari Han Bing untuk saat ini. Kediaman rahasia Rong Huan jauh lebih sulit ditemukan dari yang dibayangkan. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Han Bing, Lin Yu mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu menelepon Cheng Ken dari biro kota dan meminta Cheng Ken untuk membantu menemukan keberadaan Rong Huan. Keuntungan Cheng Ken adalah dia mengenal banyak orang di masyarakat, dan dia mungkin bisa mengetahui keberadaan Rong Huan melalui gosip. Setelah menerima telepon Lin Yu, Cheng Ken langsung menyetujuinya. Mengetahui bahwa waktunya mendesak, Cheng Ken berkata bahwa dia akan membawa saudara-saudaranya bekerja lembur untuk menyelidikinya semalaman. Anda tahu, Tuan He adalah pria yang setia dan murah hati. Dia memberikan 1 juta kepada masing-masing saudaranya yang terluka ketika menangkap pria kurus dan gelap itu. Jadi, wajar saja dia tidak bisa melakukan tugas apapun. Setelah berbicara dengan Cheng Ken, Lin Yu merasa sedikit lega. Dia berpikir bahwa setelah Cheng Ken dan Han Bing bersatu, mereka pasti akan dapat menemukan tempat persembunyian Rong Huan. Terlebih lagi, Li Zhensheng, Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiu Men dan lainnya juga mencari di Beijing, jadi 2 hari seharusnya sudah cukup. Keesokan paginya, setelah Lin Yu bangun, dia sedang menggosok gigi di kamar mandi ketika tiba-tiba dia mendengar suara di ruang tamu. Tampaknya ada tamu yang datang. Dia mendengar ibu mertuanya bertanya-tanya, "Siapa kamu?" "Oh, Bibi, halo, saya teman He Jiarong. Saya mendengar bahwa kamu dan pamanmu datang ke Beijing, jadi saya datang untuk menemuimu." Suara seorang pemuda terdengar, "Namaku Chu Yunxi." Chu Yunxi. Wajah Lin Yu berubah, dia sedikit terkejut, dan dia berlari keluar dengan cepat sambil membawa sikat gigi di mulutnya. Dia melihat Chu Yunxi menyerahkan kotak hadiah di tangannya kepada Li Sukin, dan 2 pria berpakaian olahraga hitam mengikutinya. "Bu, kembalikan barang-barang itu padanya, dia bukan temanku." Lin Yu menatap Chu Yunxi dengan sedikit rasa dingin di matanya dan berkata dengan suara dingin, bagaimana dia bisa berteman dengan bajingan yang bersekongkol dengan sekte Suanyi. Ketika Li Sukin mendengar kata-kata Lin Yu, dia merasa sedikit malu dan buru-buru mengembalikan hadiah itu kepada Chu Yunxi. "Anda tidak diterima di rumahku, silakan keluar." Lin Yu berkata samar-samar sambil terus menggosok giginya, dengan sedikit tatapan arogan dan jijik di matanya. "He Jiarong, tidak perlu melakukan ini, kan?" Chu Yunxi merapikan pakaiannya dan berkata dengan tenang, "Bagaimanapun juga, kamu dan adikku adalah teman. Aku berteman dengan kakakmu karena dia bukan bajingan." Lin Yu berkata dengan tenang. Ketika Chu Yunxi mendengar kata-kata Lin Yu, wajahnya menjadi pucat karena marah. Dia tahu bahwa Lin Yu sedang memanggilnya bajingan, tetapi dia tetap menahan amarahnya, menatap Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku datang ke sini kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan, saya sedang sibuk menggosok gigi." Lin Yu berkata dengan tidak sabar sambil menggosok giginya. Chu Yunxi mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya muram, dan berkata dengan sabar, "Ini tentang apa yang terjadi malam sebelum kemarin, ini tentang Rong Huan." Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar ini, menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas di matanya, lalu dia berkata dengan dingin, "Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan dengan enggan." Chu Yunxi mengangkat kepalanya, menjepit jasnya, dan mengangkat kakinya untuk berjalan ke ruang tamu. "Tunggu." Lin Yu tiba-tiba menghentikannya, menunjuk keluar, dan berkata, "Kita bicara di luar saja. Jangan sampai sofa yang baru kita ganti jadi kotor." Bab 935,
aku tidak akan berhenti sampai dia mati. Wajah Chu Yunxi langsung pucat pasi, hidungnya bengkok karena marah, tetapi dia merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, ini memang rumah Lin Yu, dan dia tidak bisa tanpa malu-malu pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa. Oke, Chu Yunxi menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Lin Yu, lalu berjalan keluar bersama kedua anak buahnya dan menunggu di luar pintu. Lin Yu tidak menunda, dia segera menggosok giginya, mengganti pakaian dan sepatunya, lalu membawa Chu Yunxi ke kedai kopi di lantai bawah. Keduanya menemukan sudut terpencil dan duduk. Katakan padaku, ada apa? Lin Yu melirik Chu Yunxi dengan acuh tak acuh dan bertanya dengan nada suam-suam kuku. Saya dengar 2 orang anak buahmu tewas malam sebelumnya. Kata Chu Yunxi sambil tersenyum, dengan ekspresi sombong di wajahnya. Wajah Lin Yu langsung menjadi gelap, dan dia menatapnya dengan dingin dan berkata, kenapa, kamu juga terlibat dalam masalah ini? Tidak, jangan salah paham, aku baru mengetahuinya tadi malam. Chu Yunxi buru-buru melambaikan tangannya ke arah Lin Yu, bersikap seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya juga percaya bahwa itu bukan urusanmu. Kamu tidak punya kemampuan itu. Lin Yu berkata dengan nada agak sinis, kamu hanyalah alat di tangan Suan Yimen. Omong kosong. Raut wajah Chu Yunxi berubah, dia menggebrak meja dengan keras, dan berkata dengan marah, sudah jelas bahwa Suan Yimen adalah. Dia hendak mengatakan bahwa Suan Yimen adalah alat di tangannya, tetapi setelah kata-kata itu terucap dari bibirnya, dia tiba-tiba berhenti, melirik ke arah 2 pria berpakaian hitam di belakangnya dan sekitarnya, merendahkan suaranya, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, Suan Yimen adalah rekanku, kami memiliki hubungan kerja sama, kami adalah teman, saling menguntungkan, tidak ada yang bergantung pada siapapun. Di depan kedua bawahannya ini, Chu Yunxi tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, dia takut kalau perkataannya didengar oleh Suan Yimen dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Benar-benar, Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan tahu. Melihat sikapmu terhadap Rong Huan, aku pikir kamu adalah pengikut kecilnya. Itu untuk menunjukkan ketulusan dan rasa hormat kepada mereka. Wajah Chu Yunxi memucat karena marah, dan dia berkata dengan suara dingin, baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Kudengar kamu mencari keberadaan wakil kepala Rong selama 2 hari ini. Lin Yu menyipitkan mata ke arah Chu Yunxi dan tidak mengatakan apapun, yang dianggap sebagai persetujuannya. Dia tahu bahwa dengan identitas dan kemampuan Chu Yunxi, tidak mengherankan jika dia tahu tentang masalah ini, jadi tidak perlu menyangkalnya. Lagi pula, ada baiknya bagi Rong Huan untuk mengetahui hal itu, karena itu dapat menyebabkan tekanan psikologis pada Rong Huan. Ada apa, He Jiarong? Apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan wakil kepala Rong? Chu Yunxi bertanya dengan suara berat sambil mengerutkan kening. Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku tidak akan berhenti sampai dia mati. Kamu tahu ini di mana? Wajah Chu Yunxi memerah karena marah. Dia menyodok meja dengan tangannya dengan penuh semangat dan bertanya dengan tegas, apakah kamu tahu apa hubungan antara keluarga kita dan Sekte Suanyi? Apakah kamu tahu berapa banyak koneksi yang dimiliki Master Rong di Sanjing? Aku tahu sebagian dari apa yang kau katakan, dan sebagian lagi tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu menatap Chu Yunxi dengan mata membara dan berkata, tetapi ada satu hal yang harus aku ketahui, yaitu, Rong Huan pasti akan mati. He Jiarong, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Chu Yunxi berkata dingin kepada Lin Yu, kurasa Direktur Yuan sudah meneleponmu dan menyuruhmu untuk tidak membuat masalah, tetapi kamu tetap melakukannya. Kamu tidak mematuhi perintah, tahukah kamu? Hanya demi 2 bawahanmu, kamu harus melakukan hal yang kejam seperti itu. Jelasnya, sebelum dia datang, dia sudah mengetahui banyak hal. Mereka bukan anak buahku. Suara Lin Yu melambat, jejak kesedihan melintas di antara alisnya, dan dia berkata dengan tegas, mereka adalah saudara-saudaraku. Chu Yunxi sedikit terkejut, lalu mencondongkan kepalanya ke depan, jejak kekejaman melintas di matanya, dan dia melanjutkan dengan wajah cemberut, He Jiarong, aku tidak peduli apakah yang mati itu adalah saudaramu atau sesuatu yang lain,
aku hanya datang untuk memperingatkanmu, jika kamu membunuh wakil kepala Rong, dirimu sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, tangan Lin Yu telah mencengkeram lehernya seperti kilat. Wajah Chu Yunxi tiba-tiba memerah, dan jejak ketakutan besar terpancar di matanya saat dia menatap Lin Yu. Tahukah kamu, Lin Yu pernah masuk ke kantornya seperti ini dan mencubit lehernya seperti ini. Dia juga tahu bahwa begitu Lin Yu menjadi gila, dia benar-benar bisa membunuhnya. Bicaralah dengan sopan, mereka adalah saudara-saudaraku. Lin Yu menyipitkan matanya dan menatap Chu Yunxi, suaranya sangat dingin, kenapa, Rong Huan memintamu mengatakan ini kepadaku, apakah karena dia takut? Sudah terlambat. Saat Lin Yu bergerak, dua pria berpakaian hitam yang berdiri tidak jauh di belakang Chu Yunxi mengubah ekspresi mereka, dan segera bergegas mendekat. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menebas tangan Lin Yu yang sedang mencubit leher Chu Yunxi. Wajah Lin Yu berubah saat dia melihat ini. Ia melihat laki-laki berpakaian hitam itu menebas dengan pisau pendeknya dengan kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang besar. Keterampilannya sungguh luar biasa. Dia tidak berani mengambil risiko dan buru-buru menarik tangannya dari leher Chu Yunxi. Ledakan. Pisau pendek pria berpakaian hitam itu segera menebas meja kayu di depan Chu Yunxi. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam lain juga bergegas mendekati Lin Yu, dengan belati di tangannya, dan menusuk mata kiri Lin Yu. Lin Yu meraih cangkir teh di atas meja dan mendorong ujung pisaunya. Pada saat yang sama, dengan suara, bang, cangkir itu langsung pecah oleh ujung pisau, tetapi ujung pisau itu juga terdorong ke samping. Lin Yu tiba-tiba berdiri dan melangkah mundur untuk menghindari cipratan pecahan kaca. Berhenti, berhenti. Pada saat ini, Chu Yunxi buru-buru berteriak untuk menghentikan kedua pria berpakaian hitam itu, menyentuh lehernya, dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "He Jiarong, aku di sini untuk bernegosiasi denganmu atas nama wakil kepala Rong kali ini, bukan karena aku takut padamu, tetapi untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Meskipun orang-orangmu tewas, Sekte Suanyi juga kehilangan 7 orang, yang lebih banyak daripada yang kau kehilangan, jadi kali ini kita imbang. Jika kau terus terlibat, itu akan lebih banyak merugikanmu daripada menguntungkanmu. Hentikan." Sebenarnya, Rong Huan awalnya hanya ingin membunuh 2 orang yang dikirim Lin Yu untuk mengikutinya, untuk memberi peringatan pada Lin Yu dan memberitahu Lin Yu betapa kuatnya Sekte Suanyi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun 2 orang anak buah Lin Yu terbunuh, 7 orang anak buahnya juga kehilangan nyawa. Itu sungguh tidak sebanding dengan kerugiannya. Yang tidak disangka-sangka adalah, hanya untuk 2 orang saja, Lin Yu malah mengerahkan begitu banyak kekuatan, dan seluruh kota nampaknya mati-matian ingin mencarinya. Dia benar-benar orang gila. Itulah sebabnya dia meminta Chu Yunxi untuk datang dan bernegosiasi dengan Lin Yu, sehingga Lin Yu akan menyerah untuk membunuhnya. 100 bahaya namun tak ada manfaatnya. Lin Yu mencibir dan berkata, sekalipun ada 1000 bahaya, dia harus mati. Chu Yunxi mengangguk dengan wajah cemberut, mengetahui bahwa Lin Yu bertekad untuk membunuh Rong Huan, dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, He Jiarong, mari kita tunggu dan lihat, belum lagi kamu tidak dapat membunuh wakil kepala Rong, bahkan jika kamu membunuhnya, kamu tidak dapat berharap untuk hidup." Chu Yunxi melambaikan tangannya dan mengabaikan Lin Yu. Dia berbalik dan berjalan keluar. Kedua pria berpakaian hitam itu menatap Lin Yu dengan dingin, lalu berbalik dan mengikuti Chu Yunxi keluar. "Tunggu," Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, setelah menggonggong dan menggonggong di pintu seseorang, "Kamu ingin pergi?" Chu Yunxi berhenti sejenak, menoleh ke arah Lin Yu dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu? Apakah kamu akan menyerangku lagi? Aku sudah bilang masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk menengahimu hari ini. Aku tahu, pergilah." Lin Yu berkata dengan tenang, tapi mereka berdua harus tetap tinggal. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah 2 pria berpakaian hitam di samping Chu Yunxi. Mereka berdua, Chu Yunxi tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. "Apa maksudmu?" "Jika aku tidak salah, mereka dari Sekte Suanyi, kan?" Lin Yu menyipitkan matanya dan menatap kedua pria berpakaian hitam itu,
dengan senyum dingin di bibirnya. Tidak heran Chu Yunxi tiba-tiba mengubah kata-katanya ketika dia menyebutkan hubungannya dengan Sekte Suanyi. Ternyata dia takut didengar oleh kedua orang itu. Ketika Chu Yunxi melihat bahwa Lin Yu telah mengetahui identitas kedua pria berpakaian hitam itu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Lalu kenapa? Mengapa kamu membiarkan mereka tinggal?" "Karena aku adalah roh bayangan dari kantor urusan militer." Suara Lin Yu penuh dengan kesombongan, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Keduanya ahli dalam seni misterius dan telah berperilaku tidak pantas. Saya menduga bahwa mereka telah menyebabkan kerusakan pada masyarakat, jadi saya harus menangkap dan menginterogasi mereka. Sial, orang-orang dari Sekte Suanyi ingin pergi saat mereka mendatanginya."